kisah seorang pemuda, seorang yang akan menjadi syekh. Pemuda inilah yang akan menempuh perjalanan religi untuk menjadikan dirinya syekh. Dan semua itu dimulai dari saran seorang pria yang duduk di depannya. Yusuf, merantaulah. Namun Datuk, dengan perasaan seperti ini, mengapa harus melakukan itu? Ketahuilah, ketika kau mengerti susah dan payahnya mencari sebuah ilmu pengetahuan, duka dan lara pada hatimu ini bukanlah apa-apa. Merantaulah, jadilah seseorang yang dirindukan oleh Nabi. Baiklah Datuk, aku akan menjadi seorang ahli ilmu yang akan mengubah kembali kerajaan gua ini. Tidak, Nusantara ini. Ingatlah, ilmu tidak didapat pada satu guru saja. Tuntutlah ilmu pada semua guru yang kau temui selama perantauanmu. Tepat pada momen tersebut, Yusuf makin tegar, menyadari segala sesuatu telah ditetapkan. Yusuf pun memantapkan hatinya. Berangkatlah dia meninggalkan gurunya, meninggalkan kampung halamannya, dan meninggalkan semuanya demi ilmu. Maka dimulailah perjalanan Yusuf. Pantang biduk surut ke pantai. Assalamualaikum, Deng. Hah? Saya? Iya, kita, Deng. Adakah tempat untuk saya dapat belajar di daerah ini? Sebenarnya sih tidak tahu pasti, tapi mungkin kamu bisa bergabung dengan taklim di masjid dekat Istana Kesultanan. Oh iya, terima kasih, Deng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa anak muda? Sehingga kau berteriak seperti itu. Maaf, Ustadz. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya berniat untuk belajar di sini. Apakah boleh, Ustadz? Silahkan anak muda. Ilmu tidak memandang besar kecilnya suaramu. Kalau boleh tahu, siapa namamu anak muda? Sepertinya aku baru melihatmu di sini. Nama saya Yusuf, Ustadz. Seorang pelajar dari kerajaan Goa. Oh, Yusuf. Silahkan bergabung di majelis taklim ini. Ustaz, tidakkah sebaiknya dia istirahat dulu? Bukankah goa itu berada jauh di seberang laut sana? Benar juga. Bagaimana Yusuf? Apakah kau mau istirahat? Terima kasih, Ustadz. Kamu baik sekali. Tapi, saya tetap ingin belajar dulu. Maaf, Daeng. Apakah kamu ingin membaca buku ini? Hah? Daeng? Saya ya? Bukan. Panggil saja aku Surya. Oh iya, saya Yusuf. Pangeran, saya minta maaf. Silahkan membacanya.
Hahaha. Santailah, lihat wajahmu. Anggap saja aku sebagai teman bicaramu. Tapi, apa yang Anda lakukan di sini? Bisa-bisanya seorang pangeran pergi ke sini sendirian untuk membaca buku. Mengatur negeri itu membosankan. Lebih baik aku membaca buku ini. Kau pangeran yang berbeda dari pangeran lainnya. Kelak, kalau negeri ini dipimpin oleh seorang pecinta ilmu sepertimu, maka negeri ini akan makmur. Jangan salah, kau berbicara dengan Surya. Mulai saat itu, Yusuf dan Pangeran Surya berteman dan bersahabat lewat ilmu. Mereka sering membaca buku dengan penulis yang sama. Salah satunya ialah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Surya, apakah kau tahu nama ini? Nuruddin Ar-Raniri. Aku pernah mendengar nama itu. Kabar terakhir yang kudengar, dia sedang berada di Aceh. Sepertinya aku akan ke Aceh kali ini. Apa? Kamu yakin ingin ke Aceh? Apa yang akan kamu lakukan di sana? Tentu, aku akan berguru pada Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Apalagi kalau bukan untuk itu. Baiklah Yusuf, berjanjilah padaku. Kembalilah menjadi seorang ahli ilmu. Pada saat itu, kau akan melihat Banten menjadi lebih baik dari ini. Dan saat itu juga, berdirilah di sampingku menjadi seorang penasihatku. Berjanjilah Yusuf. Aku berjanji Surya. Saat itu pun, kau akan mendapatiku menjadi syekh ternama. Pada saat itu pula, berjanjilah, kau akan menjadi seorang sultan. Pimpinlah negeri ini dan usir para kompeni bersamaku. Aku berjanji Yusuf. Setelah mengetahui ada seorang ahli ilmu di Aceh bernama Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Yusuf pun berlayar ke Aceh. Yusuf mendapat ijazah tarekat dari gurunya yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ijazah tersebut ialah ijazah tarekat Qadiriyah. Yusuf pun berlayar ke Mekah menggunakan kapal pedagang melalui Sri Lanka. Di Arab Saudi, Yusuf pertama kali mengunjungi negeri Yaman. Yusuf kemudian berguru pada Sayyid Syekh Abi Abdullah, Muhammad Abdul Baqi bin Syekh Al-Kabir Masjadi Al-Yamani, Zaidi Al-Naqsyabandi. Yusuf mendapat lagi ijazah tarekat Naqsyabandi dari gurunya Syekh Abi Abdullah. Perjalanan Yusuf dilanjutkan ke Zubaid. Yusuf menemui Syekh Maulana Sayyid Ali untuk berguru lagi. Dari Syekh Maulana Ali ini, Yusuf mendapatkan ijazah tarekat Al-Balawiyah. Saat tiba musim haji, Yusuf berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian Yusuf hijrah menuju Madinah setelah menunaikan ibadah haji di Mekah.
Yusuf berguru lagi kepada Syekh Ibrahim Hasan bin Syahibuddin Al-Kurdi Al-Qaurani. Yusuf menerima ijazah tarekat Syattariyah dari sang guru dari Madinah. Kemudian Yusuf menuju Damaskus untuk menemui Syekh Abu Al-Barakat Ayub Al-Khalwati Al-Quraisy. Dan menerima ijazah tarekat Khalwatiyah dari Syekh Abu tersebut. Setelah menempuh begitu banyak tempat yang jauh untuk menuntut ilmu, Yusuf kemudian kembali ke Nusantara. Yusuf, kau kembali. Iya Surya, aku telah pulang dari perantauanku. Yusuf, kau tambah tua dengan jenggot itu. Ini bukan penyambutan biasa kan? Pasti ada alasan lain kamu di sini selain rindu. Sudah kuduga, dari seorang ahli ilmu, kamu bisa langsung membaca keadaan. Kita tidak bisa membicarakannya di sini. Mari, ikut aku ke istana. Di sana aku akan jelaskan lebih lanjut. Tinggalkan kami berdua. Aku ingin berbicara empat mata dengan Yusuf. Baik, Baginda Raja. Yusuf, aku telah memenuhi janjiku. Sekarang, aku adalah pemimpin di negeri ini. Dan aku juga telah memenuhi janjiku dengan menjadi seorang ahli ilmu dan seorang sufi. Aku minta maaf, Yusuf. Sebenarnya, aku tidak ingin mengganggu suasana hatimu. Namun, aku punya kabar buruk tentang kampung halamanmu. Tidak masalah, Surya. Jelaskan kepadaku apa yang telah terjadi di kampung halamanku. Aku minta maaf, Yusuf. Janganlah kembali ke goa. Di sana telah terjadi pemberontakan. Aku takut kau tak akan selamat. Dan juga Islam telah dilecehkan di sana. Tinggallah di sini. Jadilah seorang sufi. Dampingilah aku. Kita usir para kompeni dari tanah ini. Ternyata berita itu bukanlah kebohongan. Surya, jika aku menjadi seorang sufi di sini, apakah aku tetap bisa menyelamatkan goa? Tidak. Maksudku umat Islam di Nusantara ini. Jelas bisa, Yusuf. Banten adalah satu-satunya kesultanan yang ada sekarang. Dan juga pusat Islam di Nusantara. Kita adalah titik penentu perjuangan umat. Jadilah pendampingku, Yusuf. Aku telah menunggu selama 15 tahun untuk hal ini. Baiklah, Surya. Aku akan menjadi pendampingmu. Ayo kita berjuang bersama. Baik, ayo kita berjuang. Tapi sebelum itu, aku mohon bantuanmu, kawan. Bantulah aku menyelesaikan sengketa oleh anakku sendiri. Anakmu, si pangeran. Wah, Surya. Kali ini, buah jatuh jauh dari pohonnya. Sifatnya jauh berbeda dengan sifatmu, kawanku. Ya, biar bagaimanapun sifatnya, dia tetap saja putraku. Sekarang kita telah menyaksikan seseorang yang dipenuhi ilmu pengetahuan dan berdiri di samping sultan. Dialah sufi kita yang telah menyelesaikan perjalanannya dan akan meneruskannya untuk titik awal perlawanan terhadap penjajah. Syekh Yusuf kemudian menjalani kehidupannya sebagai seorang mufti, sambil mengajarkan ilmu yang ia dapat dari perantauannya kepada beberapa muridnya.
Salah satu muridnya bernama Ali Karaeng Bisai. Ali Bisai adalah seorang pemuda dari Makassar yang sangat mencintai negerinya. Setelah Ali menuntut ilmu dari Syekh Yusuf, kemudian Ali berdakwah di kerajaan tempat asalnya, yaitu Kerajaan Goa. Perjuangan Yusuf akan terus berlanjut. Kenapa Ali kembali ke sini? Bukannya kau sudah membuangnya ke Jawa? Aku pun tak tahu, tapi aku mendengar bahwa dia dikirim oleh seseorang sebagai pendakwah. Aku tidak mau tahu. Kalian harus mencari akarnya. Akarnya telah ditemukan. Dia adalah Yusuf. Bagus. Sekarang jalankan rencananya. Apakah boleh? Silahkan anak muda. Ilmu tidak memandang besar kecilnya seorang. Ini kelihatan sedikit tapi nanti kayak menunjukin sedikit dari dulu. Ada gubernur lah. Assalamualaikum, Deng. Hah? Saya? Iya, kita, Deng. Ada ke tempat untuk saya dapat belajar di daerah ini? Sebenarnya saya tidak tahu pasti, tapi mungkin kamu bisa Coba. Ambil landak. Yusuf versi landak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa sehingga kau berkata seperti itu? Maaf, Ustaz. Yusuf mendapatkan ijazah tarekat kok ijazah. Tidak apa-apa nih, kamu kok Iya. pasai. Setidaknya Itu luar itu memang instrumennya. Tadi memang instrumennya, tapi isinya. Tapi Edi, buat itu Edi dong. I love perdebatan. Yusuf. Woi. Balik dong. Tinggalkan kalian berdua. Aku yang berbicara tempat mata dengan Yusuf. Dan tolong tanya di belakang, sediakan kopi.